masih ingat malam itu. Malam ketika nama istriku muncul di pengumuman PPPK. Dia menangis, aku menangis. Bahkan anak kami ikut menangis meski tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah bertahun-tahun menjadi honorer, akhirnya perjuangannya berhasil. Aku memeluknya erat dan berkata, "Akhirnya cita-citamu tercapai." Aku tidak tahu, kalimat itu juga menjadi awal dari sesuatu yang perlahan merenggut keluargaku. Namaku Andi, aku bekerja sebagai buruh pabrik. Gajiku tidak besar, kadang bahkan harus lembur untuk menutup kebutuhan rumah. Istriku, Nisa, adalah guru honorer. Sudah hampir 9 tahun. Setiap tahun dia ikut tes, setiap tahun gagal. Dan setiap kali gagal, aku selalu berkata, "Coba lagi tahun depan." Malam-malam ketika orang lain tidur, Nisa belajar. Aku menjaga anak kami. Kadang memasak mie, kadang membuat kopi, kadang hanya duduk menemaninya. Aku tidak pernah merasa berkorban karena aku tahu mimpi itu penting baginya. Hari pengumuman tiba. Tangannya gemetar saat membuka website. Lalu tiba-tiba ia menangis. "Mas, aku lulus." Aku memeluknya. Mungkin lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Awalnya semuanya baik-baik saja. Nisa semakin percaya diri. Aku bangga melihatnya. Dia mulai membeli seragam baru, tas baru, sepatu baru. Aku tidak pernah mempermasalahkannya karena memang pantas. Dia sudah berjuang lama. Nisa mulai sering mengikuti pelatihan, rapat, seminar, dan lainnya. Mulai bertemu orang-orang baru. Kepala sekolah, pengawas, ASN dari sekolah lain. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dunia yang berbeda dari kehidupannya selama ini. Lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang berbeda. Saat ada acara sekolah bersama keluarga, Nisa lebih sering datang sendiri. Saat ada foto-foto bersama keluarga pegawai, aku tidak pernah diajak. Aku mulai merasa seperti tamu di hidupnya. Suatu malam, aku berkata, "Besok-besok aku ikut ya acara sekolah." Nisa terdiam, lalu menjawab, "Mas gak usah ikut." Aku tertawa kecil. "Kenapa?" Dan jawabannya membuatku membeku. Aku gak enak sama teman-teman. Aku masih tidak mengerti. Sampai ia berkata, "Aku capek selalu menjelaskan pekerjaan Mas ke teman-temanku." Sunyi, aku tidak marah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kecil. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku jujur pada diriku sendiri. Selama ini aku juga salah. Aku terlalu nyaman, terlalu pasrah, terlalu sering berkata, "Yang penting cukup." Aku berhenti belajar, berhenti berkembang, berhenti bermimpi. Beberapa bulan kemudian, Nisa berkata, "Aku capek, Mas." Aku tahu, kalimat itu bukan tentang lelah bekerja, tapi tentang pernikahan kami. Tidak ada orang ketiga, tidak ada perselingkuhan, tidak ada pertengkaran besar. Hanya dua orang yang perlahan berjalan ke arah yang berbeda. Dan suatu hari, Nisa memilih pergi. Yang paling sering menyakitkan bukan saat ia pergi, tapi saat aku melihat rak buku yang dulu selalu penuh catatan belajarnya. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini terasa benar-benar kosong. Hari ini, setiap kali melihat guru-guru PPPK berangkat kerja, aku selalu teringat Nisa. Dan anehnya, aku tidak membencinya. Karena aku tahu, kadang sebuah hubungan tidak hancur karena kebencian, tapi karena dua orang yang berhenti bertumbuh bersama. Kalau kalian ada di posisi aku, apa yang akan kalian lakukan? Berusaha bertahan atau merelakan?